Jadi benda itu tuh ada 2 sebenarnya dalam bahasa Inggris, ada yang countable, ada yang uncountable. Kalau bendanya itu countable aja nih, yang dia kalau satu pakai E, kalau banyak pakai S gitu. Karena ada lagi benda-benda yang namanya uncountable, yang justru nggak boleh dikasih E sama S gitu. Jadi kan yang teman-teman tahu, kalau mau nulis benda singular, dikasih E depannya gitu kan. Kalau mau nulis benda plural, dikasih S belakangnya. Nah itu nggak semua benda seperti itu. Karena ada benda-benda yang justru kalau satu nggak boleh dikasih E, kalau banyak nggak boleh dikasih S. Nah itu benda uncountable, seperti coffee. Pernah nggak teman-teman dengar I love to drink coffees pakai S? Atau saya baru makan nasi banyak banget. I just ate a lot of rices pakai S. Pernah tidak? Nggak pernah ya. Jadi nggak cuma dikasih E, nggak cuma dikasih S gitu. Nah, kalau nggak disadari, benda itu muncul 3 kali loh di satu kalimat. Pertama sebagai subjek, kedua sebagai objek, ketiga sebagai keterangan. Nah, itu ketiga-tiganya mesti kita pikirin singular pluralnya, tunggal jamaknya. Kita kalau lagi writing, satu kalimat aja kita nggak mikirin kata bendanya, singular atau plural, udah ada 3 kesalahan. Jadi yang suka nurunin nilai itu biasanya malah ujung-ujungnya singular plural ini gitu. Karena dia munculnya sering gitu. Seperti itu intinya. Jadi ada nggak semudah cuma dikasih E sama S gitu ya, masih ada beberapa peraturan lain lah untuk ini, untuk benda singular plural. Seperti itu. Nah, sekarang benda yang countable itu apa aja? Ya namanya juga bisa dihitung gitu ya. Itu berarti man, woman, children, terus apalagi meja gitu ya, buku. Yang bisa dihitung lah intinya, yang bisa dihitung dalam bilangan bulat gitu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Countable itu dia itu bisa dinyatakan dalam angka. Kalau uncountable dia mustahil banget dinyatakan dalam angka. Contoh kan tadi tuh yang tidak bisa dihitung itu contohnya kopi. Kopi kan cairan, bisa dihitungnya cuma pakai liter gitu kan. Terus apalagi nasi gitu, nasi itu uncountable karena nggak mungkin kita ngitung nasi ya nggak sih? Kalau misalnya kita makan nasi kan nggak mungkin saya makan 1950 nasi gitu misalnya. Butiran soalnya dia. Secara gampang kita ngelihat kata nih, ini bisa dihitung nggak ya? Bisa dinyatakan dalam angka nggak ya? Kalau bisa berarti dia countable, kalau dia nggak bisa berarti uncountable, gitu aja. Kesalahan pertama adalah ketika bendanya satu, itu nggak boleh kayak gini, Miss. I just bought book. Itu kira-kira kenapa? Bau kebuk. Iya. Kalau bendanya cuma satu, kalau dia bisa dihitung gitu ya, wajib banget di depannya itu ada sesuatu apapun itu, artikel lah penyebutannya tuh. Kalau bendanya satu, nggak boleh nggak ada apa-apa depannya. Jadi sering banget salah nih student saya. Kalau lagi ngerjain apa ya, essay atau speaking gitu ya. Nggak cuman E aja. Bisa one, bisa the, bisa any, bisa my. Yang jelas harus ada aja intinya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, misalnya I just bought book, itu salah teman-teman. Karena nggak bisa, kalau benda cuma satu tuh harus ada I just bought a book, I just bought one book, I just bought the book, I just bought any book, I just bought my book gitu ya. Nggak bisa kalau I just bought book doang gitu. Kalau bendanya cuma satu. Seperti itu. Ini yang bikin sering salah kalau lagi pada nulis essay buat IELTS dan lain-lain. Nah, kalau bendanya banyak baru boleh depannya nggak ada apa-apa gitu. I just bought books gitu. Terus kalau mau ditambahin some juga boleh, ditambahin do juga boleh. Kalau bendanya banyak terserah gitu ya. Mau ada depannya, mau nggak ada depannya. Tapi intinya mau nggak ada apa-apa juga boleh. Seperti itu. Lanjut. Ya ini contohnya ya. I am a man. Wajib banget ada E-nya. Nggak bisa I am man gitu. Ya kan emang aneh kedengeran gitu kan. Nah itu emang ternyata masuk ke peraturan. Kalau benda cuma satu, harus ada depan. I am the man itu bisa. I am any man itu bisa. Terus kalau yang banyak itu pakai There are 10 men. Ada yang perubahannya nggak ditambahin S ya, tapi berubah menjadi E itu. there are 10 men kayak gitu. Nah ini untuk benda-benda yang bisa dihitung. Oke, nah terus ada kan tadi peraturan dikasih E ya. Nah, untuk dikasih E itu bisa E, bisa en. E ini untuk yang depannya huruf mati, en ini yang untuk depannya huruf hidup. Tapi bukan dari tulisannya, tapi dari penyebutannya. Kalau misalnya X-ray machine, itu jatuhnya en. Karena dia depannya E nyebutnya.
gitu. University jatuhnya bukan en tapi karena depannya y. Ngerti nggak? Jadi kan University. kalau itu kan untuk yang contoh a desk, a table, a book. Nah, ini kan depannya huruf hidup nih, Miss. Tapi nyebutnya dia ada y-nya, ada y-nya. University, uranium, unit. Bukan Universe. iya, universe. Terus one way street, euro. Itu depannya y. Jadi dia masuknya ke gitu. Kalau misalnya an itu kan untuk yang depannya huruf hidup seperti misalnya apple, an apple, apa lagi? Ingatnya cuma itu, an apple. Nah, X-ray machine ini depannya bukan X nyebutnya, tapi E. Jadi an X-ray machine. Terus honor, honorable, hour, honest itu kan H-nya nggak disebut. Berarti an honest, an honor gitu. Karena di depannya A. Seperti itu. Benda yang bisa dihitung itu peraturannya ya kalau banyak ada yang nggak cuma dikasih S sih. Jadi kan yang teman-teman tahu kalau mau nulis benda plural dikasih S belakangnya. Ada yang man, women, women, child, children, oxen, mouse, mice, louse, lice, foot, feet, goose, geese, tooth, teeth. Misalnya foot sama feet, goose sama geese, tooth sama teeth, ini yang banyak yang satu mana? Yang satu yang foot apa yang feet? Yang banyak yang geese apa yang goose? Yang banyak tooth apa teeth? Feet, geese, teeth. Iya. Jadi yang pakai E gitu ya, itu tuh yang banyak. Feet, geese, mice, children, men, women. Yang pakai itu yang banyak, yang pakai E. Terus kalau dari benda yang ujungnya F, yang banyak itu yang pakai VES. VES gitu ya. Ada sih yang nggak pakai VES, berubahnya cuman ditambahin S aja, tapi banyaknya pakai VES. Ada lagi benda-benda yang bahasa Latin ini ya. Kalau banyak itu pakai A ujungnya. Kriterion, kriteria, bakterium, bakteria, kurikulum, kurikula. Yang pakai A yang banyak. Kalau yang ujungnya IS, yang banyak itu yang pakai ES gitu. Ingatnya kayak gitu aja. Nah, ini benda-benda yang bisa dihitung. Kalau bendanya tidak bisa dihitung, justru kita nggak boleh ngasih E kalau satu, nggak bisa ngasih S kalau banyak. Karena jumlah satu, jumlah banyak itu kan berarti bendanya bisa dihitung. Kalau uncountable, dia mustahil banget dinyatakan dalam angka. Kalau untuk benda uncountable justru, kalau satu nggak boleh dikasih E, kalau banyak nggak boleh dikasih S. Kalau benda uncountable, bentuknya gitu-gitu aja. Kalau uncountable itu kalau banyak nggak boleh dikasih S, kalau satu nggak boleh dikasih E. Ini, yang nggak bisa dihitung itu contoh keberanian ya. Keberanian. Kita mau bilang, kamu punya banyak keberanian ya gitu. Itu kita tahu nggak dia 1 apa 5 keberaniannya? No. Nggak tahu. I just ate 5 rices itu mungkin nggak? 5 butir nasi kan artinya? No. Nggak mungkin. Sama juga misalnya matematik itu kan uncountable, tidak bisa dihitung. Pernah nggak kita dengar orang, I like a mathematics, pasti nggak ada E-nya. Cuman I like mathematics, I like physics gitu, I like science, nggak ada E-nya. Itu karena memang bendanya itu uncountable gitu. Ini contoh-contoh benda yang uncountable gitu ya. Nggak pernah kita sebutkan itu dalam ada E-nya atau ada S-nya. I love to drink coffee. I just ate a lot of rice. I like mathematics. Nah, ini mathematics ini memang tulisannya pakai S, bukan berarti matematikanya banyak gitu ya. You have a lot of courage. Udah a lot harusnya kan banyak, tapi karena courage itu uncountable jadi enggak. I just got the information from the lecture. This cake is made from a lot of butter. Today the wind was strong. This morning I woke up from sunshine. Jadi kan kalau misalnya benda uncountable gitu, tetap kita harus kadang menentukan ini satu apa banyak sih gitu. Karena untuk menggunakan is MR misalnya, kita mesti nyari tahu kan itu satu apa banyak. Nah, kalau bendanya itu uncountable, dia selalu dianggap satu. Anehnya gitu ya, kita ikutin aja lah pokoknya. Jadi Contoh kayak angin hari ini kenceng,
kan bukan the winds gitu ya, the wind doang, tulisannya nggak pakai S. Maka dia ceritanya the wind was strong gitu. Kalau kita mesti tentukan dia jamak apa tunggal. Walaupun dipikir mungkin anginnya banyak, tapi intinya uncountable lah angin itu. Maka nggak mungkin the wind were strong. Pakai jamak nggak mungkin. Pasti the wind was strong. Terus misalnya the coffee, berarti the coffee is apa are great. Rasanya enak kopinya gitu. Berarti the coffee is atau are. Is gitu. Jadi kalau bendanya uncountable, ceritanya dia selalu singular aja gitu. Karena kan kadang ada beberapa yang mesti kita tentukan ya, dia singular apa jamak. Nah, itu masuknya ke yang singular aja. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, sekarang yang agak rumit adalah benda-benda uncountable itu apa aja. Jadi coba kita lihat secara lengkap benda-benda yang uncountable itu apa. Ini sih. Bentuk gas, steam, air, oksigen nggak bisa dihitung gitu ya. Sama benda cairan gitu kan. Coffee, tea, milk itu uncountable. Water, tea itu nggak bisa dihitung. Terus benda ini, benda solida gitu. Misalnya wood gitu. Paper. Terus benda partikel ini udah pasti uncountable sih, kayak rice, corn, kalau dia bentuknya lagi udah dipipil, dirt, dust, flour. Kalau misalnya flour, kan ada 1 kilogram. 1 kilogramnya bisa dihitung, flournya tetap nggak bisa dihitung. Jadi, kalau misalnya kayak nasi gitu, yang bisa dihitung itu kilogramnya. Ceritanya nih kalau dalam bahasa Inggris, tapi nasinya enggak gitu. Karena nasi itu kalau dinyatakan satu nasi berarti satu butir gitu kan. Nah, itu kan nggak mungkin untuk menyatakan banyak apa satu. Terus yang berhubungan sama apa nih namanya? Natural fenomena sih. Seperti sunshine, seperti wind, weather itu uncountable. Nah, makanya kita nggak pernah dengar ada kalimat this morning I woke up from a sunshine. Nggak pernah ada e-nya tuh gitu. Emang this morning I woke up from sunshine aja kayak gitu. Karakter itu pasti uncountable. Beauty, confidence, luck, patience gitu. Misalnya kejujuran, honesty, beauty, confidence, jarang sih ada angkanya. Jadi misalnya kamu punya keberanian gitu kan. Ya nggak ada angkanya gitu. Kamu punya 5 keberanian kan enggak gitu. Maka dia uncountable. Jadi nggak mungkin you have a lot of courageous. Jadi cuman you have a lot of courage gitu. Jadi gitu seperti itu. Terus tadi bahasa Arabic, Chinese, English itu nggak bisa dihitung. Terus mata pelajaran, chemistry, sama juga misalnya matematik itu kan uncountable, tidak bisa dihitung. Pernah nggak kita dengar orang I like a mathematics? Pasti nggak ada e-nya. Cuman I like mathematics, I like physics gitu, I like science, nggak ada e-nya. Itu karena memang bendanya itu uncountable gitu. Terus apa namanya nih, kegiatan ya, driving, studying, tenis gitu-gitu, itu nggak bisa dihitung juga. Terus sama ini, pilihan kata. Pilihan katanya itu artinya sekumpulan. Contoh, baggage, clothing, equipment, food, fruit, furniture, garbage, hardware. Jadi misalnya nih kita ke airport ya, tulisannya itu baggage claim, bukan baggages claim, gitu. Karena kata-kata ini itu artinya sekumpulan yang tidak peduli berapapun jumlahnya. Kita masuk ke toko baju, namanya clothing store, karena hari ini mau jual 3 jeans, 2 t-shirt, 5 sepatu, tapi besok beda, misalnya jual 1 jeans, 3 t-shirt, 6 sepatu, tetap kumpulannya itu namanya clothing. Jadi intinya kata-kata ini tuh nggak musingin berapa jumlahnya, makanya jadi uncountable. Jadi ada kata-kata yang artinya itu adalah kayak judul ya. Mau dia tunggal jamak tuh nggak masalah kata-kata ini tuh gitu. Maka dia uncountable. As hardware hari ini jual 50 palu 3 kursi, besoknya mau jual 49 palu 7 kursi kan nggak masalah jumlahnya, maka hardware-nya itu uncountable. Ya, ada yang mau tanyakan? Ada yang raise hand? Kalau uang, nah itu nggak bisa dihitung kalau uang. Jadi untuk menyatakan uang tuh kan ada 2 ya. Ada money, ada dolar. Dolarnya bisa dihitung, uangnya nggak bisa, gitu.
Jadi ada tergantung katanya, kata yang digunakan apa. Kalau dolar kan ada 1, 2, 3 dolar. Kalau money nggak ada 1, 2, 3 money gitu. Adanya dolarnya gitu.